Sekali saya boleh ada kembali di tempat ini, diizinkan untuk bagikan berkat lewat firman Tuhan. Saya sangat bersyukur akan hal itu. Sebelum saya mulai, saya membawa buku terbaru saya, ya hanya ada 10 buah, nanti kalau saudara mau bisa mendapatkannya di belakang. Membaca adalah kebiasaan yang baik, ya. Orang yang suka membaca itu lebih susah pikun, saudara. Ya. Jadi saudara harus senang membaca, apalagi membaca firman Tuhan. Ya. Siapa di sini yang tiap hari baca firman Tuhan? Tampang di sini udah hafal Alkitab semua. Bapak Gembala berpesan kepada saya, tema bulan ini adalah tentang iman. Nah, saudara harus tahu bahwa Alkitab tuh bilang begini. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman itu tidak akan bertumbuh secara otomatis, percayalah. Iman tidak bertumbuh karena kita lama jadi Kristen. Iman tidak tumbuh karena kita rajin pelayanan, ikut semua kegiatan gereja. Tapi iman itu hanya bisa bertumbuh kalau kita serius mengusahakannya. Kita punya pemahaman yang lengkap akan firman Tuhan, kemudian kita menghidupinya. Berapa lama saudara dalam gereja, itu tidak akan menjadi sebuah jaminan bahwa iman kita pasti bertumbuh. Sebab memang ada banyak orang yang punya karunianya adalah manasin bangku gereja. Tetapi kalau kita tidak praktekkan hal tersebut, kita tidak membangun atmosfer, kita tidak membangun budaya, maka iman itu sulit untuk bertumbuh. Untuk iman bisa bertumbuh itu perlu ekosistemnya, perlu atmosfernya, perlu budayanya. Nah, tadi saya katakan bahwa Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, firman Tuhan itu adalah kebenaran, saudara. Firman Tuhan itu selalu menjadi kunci, sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Harusnya memang standar kehidupan kita yang tertinggi itu firman Tuhan, bukan hal yang lain. Nah, kalau kita bicara ekosistem yang terbaik supaya iman kita bertumbuh, maka kita harus menghidupi apa yang namanya ini, budaya kebenaran harus ada dalam hidup kita. Kenapa kebenaran harus menjadi budaya? Apa itu budaya? Budaya itu kan sering saya katakan bahwa gaya hidup yang dihidupi secara komunal, secara bersama-sama itu namanya budaya. Budaya akan menciptakan atmosfer. Sampai budaya sudah menjadi atmosfer, maka atmosfer itu selalu begini, atmosfer selalu punya sifat untuk mengubah seseorang tanpa orang itu sadari, itu namanya atmosfer. Kalau di satu tempat ada budaya bersih, begitu orang datang ke tempat itu, ya orang yang biasanya jorok tetap akan mengikuti bersih. Sebab apa? Atmosfernya sudah tercipta. Tanpa disuruh, tanpa diperintah, dia akan jadi bersih. Selalu paling gampang. Orang Indonesia yang nyebrang sembarangan, yang gak pernah antri, sampai di Singapura, negara tetangga langsung semua ikut budayanya. Walaupun tidak ada tulisan, tidak ada yang nyuruh. Tetapi begitu pulang ke Indonesia, langsung balik lagi ke tekukan yang lama. Sebab memang atmosfernya demikian. Ya. Saudara yang biasa nyetir mobil di sini, kasih yang jalan lurus lewat dulu. Cobalah tinggal di Indonesia. Ya. 1 minggu saudara sudah berubah. 2 hari mungkin berubah. Karena kalau saudara giveaway, saudara gak bakal kebagian jalan. Sampai nanti malam gitu kan. Ya, sebab memang budaya itu bisa menentukan perilaku kita. Dari budaya itu timbul atmosfer. Banyak orang tua yang tanya sama saya gini, pastor gimana supaya anak-anak saya takut akan Tuhan? Dia pikir takut akan Tuhan itu tinggal serahkan ke gereja. Dan iman anak-anaknya bisa bertumbuh. Lalu kalau anak-anaknya tidak menjadi rohani, mulai disalahkan gereja. Gimana sih tuh sekolah minggunya gak bagus, gimana sih tuh teensnya kurang bagus. Enggak, itu padahal tanggung jawab kita. Kita mau punya anak-anak yang mencintai firman Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi budaya itu tidak ada dalam keluarga kita. Gak bisa Pak, sampai ayam tubuh gigi gak bakal bisa.
Sebab manusia itu makhluk gambar. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya manusia itu makhluk gambar. Dia perlu melihat gambar Tuhan paling pertama dari orang tuanya. Percayalah. Anak-anak melihat gambar Tuhan paling pertama itu dari orang tua, bukan dari mana-mana. Begitu orang tuanya bisa menggambarkan Tuhan dan menciptakan budaya kebenaran, itu anak-anak akan ngikut langsung otomatis. Sudah pasti. Kita tuh nggak bisa suruh anak kita pelayanan, kitanya sendiri nggak mau pelayanan. Nggak bisa, pasti nggak bisa. Nah itu sebabnya kita perlu yang namanya budaya kebenaran. Sebab itu adalah ekosistem, itu adalah environment terbaik supaya iman kita bertumbuh. Nah kalau kita bicara budaya kebenaran, maka ada 4 hal yang perlu kita hidupi. Dan semuanya harus seiring. Ketidakseimbangan selalu menjadi awal mula penyesatan. Saya ulang lagi, ketidakseimbangan selalu menjadi awal mula penyesatan. Kita tidak bisa terhadap kebenaran, kita suka satu hal, kita hanya menekankan satu hal ini dan yang lain kita lupakan. Selalu saya pakai ilustrasi gini, kenapa mobil jalannya bisa enak? Sebenarnya bukan soal merek mobilnya, saudara. Bannya bundar kan, itu yang bikin mobil itu enak. Saudara boleh naik mobil yang termahal yang ada, tapi kalau bannya benjol itu pasti gak enak. Pasti gak enak. Tapi saudara boleh naik mobil yang udah usia 10-20 tahun, tapi kalau bannya masih bundar, itu masih enak gelindingnya. Nah ini sama budaya kebenaran harus kita hidupi semuanya. Sebab kalau ini jadi budaya, maka ini akan menciptakan atmosfer. Ini adalah environment terbaik supaya iman kita bertumbuh. Oke, nah budaya yang pertama kita lihat dari budaya kebenaran adalah ini. Ortodoksi. Kalau saya bicara ortodoksi, ini bukan aliran gereja ortodoks, bukan. Ya. Ortodoksi itu berasal dari kata ortos yang artinya lurus, dan dokein yang artinya ajaran atau pendapat yang lurus. Oh iya memang betul, basic dari semuanya adalah saudara perlu pengajaran yang sehat akan firman Tuhan. Saudara perlu apa yang namanya ini, kebenaran firman Tuhan yang murni, kebenaran firman Tuhan yang sehat. Makanya begini, cintai Alkitab saudara, baca Alkitab saudara. Jangan cuman apa kata orang, jangan apa cuman kata pendeta. Saya percaya gini, orang yang mencintai firman Tuhan ketika dia diajar sesuatu yang gak benar, itu Roh Kudus pasti kasih alarm saudara. Itu pasti, saya percaya. Sekalipun saudara tidak sekolah Alkitab, ya, tapi kalau seseorang mencintai firman Tuhan, kalau ada orang yang mengajarkan yang tidak benar, saya percaya saudara itu bisa punya alarmnya. Makanya memang betul ucapan ini kan. Orang yang menghormati firman Tuhan pasti menghormati Tuhan. Tidak pernah saya temukan orang yang tidak menghormati firman kemudian bisa menghormati Tuhan. Enggak ada, carilah di belahan dunia manapun enggak ada yang model gitu. Sebab apa? Firman Tuhan itu memang dasar dari kehidupan kita. Firman Tuhan fondasi kehidupan kita. Firman Tuhan itu adalah standar tertinggi dalam kehidupan kita. Saya mau tanya sama saudara, menurut Alkitab, apa yang menyembuhkan kita? Apa? Terbanyak orang hati yang gembira. Ya betul, ada ayatnya kan, hati yang gembira adalah obat. Tapi kalau saudara baca di Amsal pasal yang keempat, ya, dari ayat 20 sampai 23, kalau saudara baca Amsal 4 ayat 23, saudara pasti hafal banget. Apa bunyinya? Apa? Ini luar biasa ibu ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Sekarang saya tanya, apa yang harus dijaga? Hati, yakin hati. Nah, baca konteksnya baik-baik. Nanti coba lihat di rumah dari ayat yang pertama. Di Amsal 4 ayat 23 itu kalau saudara baca ayat yang ke-22-nya, ya. Itu konteksnya itu adalah tentang nasihat, tentang perintah. Maka dikatakan ini, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka. Itulahnya apa? Firman Tuhan, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan Tuhan.
Itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka dan mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Maka tadi saya katakan, yang menjadi kesembuhan kita itu bukan cuma hati yang gembira, tapi firman Tuhan adalah kesembuhan bagi hidup kita. Nah, kalau saudara baca the context dari Amsal 4 ayat 23, maka saudara akan ngerti sebenarnya apa sih yang harus dijaga. Kenapa hatimu perlu dijaga? Ingat, to the context. Hati kita perlu dijaga karena ada firman Tuhan dalam hati kita. Yang berharga itu firman Tuhan. Maaf, kalau hati kita nggak ada firman Tuhan, nggak usah dijaga. Apa yang mau dijaga? Ya, kalau hati kita nggak ada firman Tuhan, nggak usah dijaga Pak. Nggak usah dijaga Bu. Ngapain? Nggak ada nilainya itu. Hati kita perlu dijaga kalau dalam hati kita itu ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang diukir di sini. Ada peringatan-peringatan Tuhan. Ada nasihat-nasihat Tuhan. Itu yang membuat hati kita sangat berharga. Dan perlu untuk dijaga. Maka ortodoksi, belajar budaya ortodoksi atau kita mencintai kebenaran yang murni, kebenaran yang lurus. Kadangkala kebenaran itu memang mengkonfront cara hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebenaran itu memang bisa menabrak paradigma kita. Sebab memang standar tertinggi itu firman Tuhan, bukan apa yang menurut logika kita benar. Apa yang menurut pendapat kita benar. Apa yang membuat perasaan kita nyaman, kan bukan itu. Makanya hidup dalam ortodoksi itu memang sangat penting. Bahwa kita memegang ajaran yang sehat sekalipun itu tidak mengenakan buat daging kita. Sekalipun itu membuat hidup kita serasa tidak nyaman. Nah, kebenaran ortodoksi ini bukan hanya secara teori yang mengisi pikiran. Tetapi harus sampai pada saudara mengenal Tuhan. Punya pengalaman pribadi yang empiris. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan secara real. Pribadi lepas pribadi. Kalau saudara rajin merenungkan firman Tuhan, saya percaya Tuhan bisa bicara banyak juga lewat hidup kita. Jangan pernah senang hanya dengan pewahyuan pendeta yang khotbah. Tapi harus belajar mengunyah sendiri setiap firman Tuhan. Saya pernah diajar oleh ayah rohani saya, Pastor Jonathan Patiasina, dia tuh bilang gini, jangan cuma nungguin bekas kunyahan orang. Tapi kita belajar kunyah sendiri. Kalau mau tanya apel itu rasanya apa, jangan kunyahan orang terus kita kunyah. Belajarlah kunyah apel itu sendiri. Saudara akan menemukan the beauty of the word of God. Saudara akan menemukan keindahan firman Tuhan. Belajar kunyah sendiri itu. Belajar punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka saya tidak pernah bosan mengingatkan jemaat Tuhan. Saya di sini hanya memperlengkapi, hanya mengequip saudara supaya saudara bisa lebih mencintai firman Tuhan, saudara lebih mengenal Tuhan. Saya tidak pernah jadi penghubung antara saudara dengan Tuhan. Karena saya juga tidak bisa melakukan itu. Penghubung kita, kata kitab Ibrani cuma satu. Kita hanya punya satu imam besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak bisa menghubungkan antara saudara dengan Tuhan. Gak bisa. Makanya jangan tanya kehendak Tuhan dalam hidup saya itu apa, Pastor. Jawaban saya selalu sama, cari sendiri sana. Saya juga sibuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup saya. Karena kita suka yang pragmatis. Kita mau nanya sama orang. Ya orang-orang dunia gitu. Paling senang hal yang pragmatis. Makanya senang dengan ramalan-ramalan. Pergi yang katanya orang pintar. Nah itu orang bodoh doang yang mau ke orang pintar. Enggak, tapi saudara diperlengkapi untuk bisa koneksi sendiri dengan Tuhan. Nah jadi yang pertama yang harus kita hidupi adalah apa? Ortodoksi. Ya, ortodoksi. Ini bukan hanya pemahaman informatif, tapi saudara harus mencari Tuhan, mengenal Dia sebagai Tuhan yang hidup. Bukan hanya apa kata orang, tapi saudara sendiri harus mengalami Tuhan. Nah, yang kedua, setelah ortodoksi, ajarannya sehat, saudara perlu yang namanya ortopraksis. Ortos artinya lurus,
Praksis artinya sikap, kelakuan, tindakan. Ortopraksis adalah tindakan yang benar, kelakuan yang benar. Ortopraksis dengan standar firman Tuhan tidak mungkin terjadi tanpa ortodoksi. Tidak mungkin. Ortopraksis itu hanya bisa benar kalau ortodoksi kita benar. Nah, kita mau lihat di Alkitab bahwa Tuhan pernah mengecam, ya, Tuhan pernah mengecam praktek ortodoksi tanpa ortopraksis. Ada orang yang jago, pokoknya pemahamannya canggih terhadap firman Tuhan, ya, tapi kelakuannya minus. Nah, Tuhan pernah mengecam orang-orang model begini. Matius 23 ayat 2 dan 3, coba kita lihat. Ya, ini adalah contoh ortodoksi tanpa ortopraksi. Oke, Matius 23 ayat 2 sampai 3. Saya akan baca. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat yang ketiga, sebab itu apa? Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Karena mereka punya ortodoksinya. Tapi kata Tuhan apa? Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka punya ortodoksi tapi mereka tidak punya ortopraksis. Maka dilawan oleh Tuhan, dikritik oleh Tuhan. Tetapi yang benar adalah Rasul Paulus memberikan nasihat ini. Ini adalah nasihat ortopraksis. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Coba kita lihat. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Oke, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Nah, ini dia. Latihlah apa? Dirimu beribadah. Ini bukan latihan kebaktian, menghadiri acara gereja dari Senin sampai Senin, bukan. Beribadah di sini eusabia, godly. Latihan kesalehan, gampangnya gitu. Tahukah saudara bahwa hidup saleh perlu kita latih? Hidup saleh itu perlu dilatih. Sampai apa? Sampai kesalehan menjadi refleks hidup kita. Tahu refleks? Refleks itu respon cepat yang kita keluarkan tanpa kita sadari. Itu refleks. Tahukah saudara refleks bisa dilatih? Refleks itu bisa dilatih. Kalau saudara tahu, saya hobi main bulu tangkis saudara ya. Bulu tangkis itu saya suka karena itu olahraga refleks. Itu mengandalkan refleks. Kita itu udah gak bisa mikir lama ya. Kadang-kadang itu betul-betul refleks saja. Tapi refleks itu rupanya memang bisa dilatih saudara. Nah, kesalehan itu harus dilatih sampai jadi refleks hidup kita. Ya. Kalau orang melukai kita harusnya refleks kita langsung pengampunan. Anda kagak perlu pikir lagi, kali ini mau gue ampunin enggak? Enggak. Itu harus jadi refleks. Nah, untuk berlatih, ya, untuk berlatih, kalau atlet itu ya, seorang atlet, saya bukan atlet, tapi saya tahu dunia atlet lah kira-kira. Atlet itu untuk di-upgrade skillnya, pelatihnya selalu cari apa? Sparingan, itu udah pasti. Sparingan yang dicari sama pelatih sudah pasti orang yang di atas dirinya. Sparingan tidak bisa yang di bawah saudara. Kalau pelatihnya kasih sparingan, orang yang di bawah, yang ada dia ketarik turun. Tujuan pelatih kasih atletnya sparing adalah buat angkat dia naik ke atas. Supaya yang lebih kuat bisa narik dia. Makanya kalau atlet-atlet wanita, ya, misalnya kalau atlet bulu tangkis wanita, itu latihan defense-nya dia suruh cowok-cowok yang smashin. Tidak bisa sama sesama cewek, tidak bisa. Itu kagak latihan nanti. Kalau udah juara di satu negaranya misalnya, ya, kalau udah juara di satu negaranya, tetap pelatihnya mesti cari sparingan. Akhirnya dia disuruh 1 lawan 2, 1 lawan 3. Karena dia harus ditemui situasi yang jauh lebih sulit, yang dia kesulitan untuk hadapi. Itu adalah satu-satunya cara supaya bisa tarik dia, punya skill yang makin hebat, punya ketahanan yang makin kuat. Kalau saudara mau berlatih kesalehan, Tuhan pasti siapin sparingnya, percayalah. Kalau ada yang misalnya apa, mudah ke-trigger marahnya. Dalam bidang apa? Misalnya
kalau udah kalau ada yang mengganggu kesabarannya cepat marah. Kalau saudara mau latihan kesalehan sampai punya respon cepat, Tuhan akan kasih situasinya tuh bukan yang semuanya aman, smooth, everything going to be alright. Nah, justru Tuhan pancing hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Sampai kita punya refleks cepat, kemarahan bukan lagi menjadi respon kita. Ya itulah latihan kesalehan tuh gitu. Nah tapi dalam ortopraksis ini, seringkali saudara, tadi kan saya kasih contoh, ada orang yang punya ortodoksi tapi nggak punya ortopraksis. Tapi saudara pasti juga sering ketemu orang yang kayak gini. Gua mah yang penting kelakuan aja, praktek aja. Nggak penting gua baca Alkitab. Yang penting kelakuan. Pernah ketemu yang kayak gitu? Nggak mau rumit dikit. Nggak usah belajar Alkitab, nggak usah baca Alkitab. Yang penting hidup gua baik, prakteknya aja, nggak usah banyak bacot. Ini juga dikritik Tuhan Yesus. Namanya ini ortopraksis tanpa ortodoksi. Ingat ya, tadi key-nya satu ya, balance, semua harus seimbang. Anda tidak bisa memilih satu yang kita suka, membuang yang lain. Anda harus menghidupi semuanya. Kalau mau punya environment yang hidup untuk atau environment yang baik supaya iman saudara bertumbuh. Maka yang kedua itu apa? Contoh yang kedua ini ortopraksis tanpa ortodoksi. Kita lihat ayatnya, Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar. Jadi ortopraksisnya punya giat untuk Allah. Tapi pengertiannya gak ada, ortodoksinya gak ada. Akibatnya apa? Lihat ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, gak punya ortodoksi, akhirnya apa? Mereka berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Orang-orang yang gak mau tahu ortodoksi, yang penting kelakuan, ya standarnya standar dirinya sendiri. Akhirnya mendirikan kebenaran sendiri. Itu bahayanya. Nah, di Alkitab Tuhan juga mengkritik ada orang-orang yang punya ortopraksis tapi nggak punya ortodoksi. Saudara mau tahu siapa? Ortopraksisnya berkali-kali dipuji loh sama Tuhan Yesus. Itu orang-orang Samaria. Makanya perumpamaan orang Samaria yang murah hati, ya kan? Imam-imam turun, itu ahli-ahli Taurat, orang-orang yang punya ortodoksi, ketemu orang yang luka-luka dicuekin. Tapi giliran orang Samaria dia yang nolong. Tuhan puji ortopraksisnya. Nanti di bagian lain lagi kalau saudara melihat misalnya Injil Lukas pasal yang ke-17. Ya, ini nanti baca di rumah aja. Tampang saudara udah hafal Alkitab semua kok. Kita gak usah buka, udah nyambung. Langsung pasti ya. Itu saudara temukan di Lukas 17, itu ada kisah 10 orang kusta. Di mana 10-10-nya disembuhkan. Berapa yang balik? 1 doang. Saudara bacakah dengan teliti siapa yang balik itu? Yang 1 itu adalah orang Samaria. Jadi ortopraksisnya berkali-kali dipuji Tuhan. Tapi 1 kali Tuhan harus mencela dan mengkritik ortodoksi mereka. Kalau saudara baca di Yohanes pasal yang keempat, percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, maka saudara akan menemukan Tuhan mengkritik ortodoksi orang-orang Samaria. Yesus bilang begini, kami, maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, kami menyembah yang kami kenal, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Dicela ortodoksinya oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang Samaria memang salah dalam hal ortodoksi. Mereka tidak mau mengakui Yerusalem. Mereka tidak mau mengakui bait Allah yang dibangun di atas Bukit Moria, tempat Abraham mempersembahkan Ishak. Maka dalam Taurat mereka, karena mereka membangun bait Allah tandingan di atas gunung Gerizim, maka di Taurat mereka Abraham mempersembahkan Ishak bukan di Bukit Moria, tapi di Gunung More. Ya, mirip. Di Gunung More.
Nah, makanya Tuhan cela ortodoksinya. Kamu menyembah yang kamu tidak kenal. Ortodoksi penting, ortopraksis penting. Tapi enggak cukup dua itu. Ada budaya kebenaran yang ketiga yang saudara harus punya. Namanya ortopati. Ini bunyi apa? Aman ya? Nah, namanya ortopati. Apa itu ortopati? Berasal dari kata ortos lurus. Patos artinya sikap, afeksi, keinginan hati yang benar. Ortopati itu bicara sikap yang benar, motivasi yang benar, itu ortopati. Orang bisa punya ortodoksinya udah benar, dia tahu kebenarannya, pengajarannya, dan dia lakukan juga. Tapi belum tentu sikap hatinya benar. Contoh, misalnya saudara diajar tentang memberi. Alkitab kita itu banyak tulis tentang memberi. Lalu kita lakukan juga, ortopraksisnya jalan. Tapi ortopati itu penting, saudara. Percuma kita tahu kebenaran tentang memberi, kita lakukan memberi, tapi sikap hatinya gak benar. Ada yang mau dagang sama Tuhan. Janganlah dagang sama Tuhan. Anda bangkrut langsung kalau dagang sama Tuhan ya. Jangan pakai kalkulator sama Tuhan. Ya. Karena kita nggak akan bisa bayar ya. Begitu tagihan satu datang, tagihan sinar matahari aja, kolaps kita langsung. Ya, belum tagihan yang lain. Maka tidak usahlah ya kita dagang sama Tuhan. Spirit Yudas itu senangnya dagang sama Tuhan. Kita nggak perlu dagang sama Tuhan. Nah, dalam Alkitab itu juga Yesus pernah mengkritik. Ada orang yang ortodoksinya udah oke, ortopraksisnya oke, tapi ortopatinya dikritik sama Tuhan. Matius 23 ayat yang ke-15. Kita lihat Matius 23 ayat yang ke-15. Oke, saya akan bacakan. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kenapa dikecam? Lihat. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ini hebat loh. Dia tahu harus mentobatkan orang. Dia kerjakan itu sampai rela. Mengarungi lautan, menjelajah daratan, tapi dicela sama Tuhan. Kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Begitu orang-orang itu tahu sikap hatinya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Orang-orang ini justru jadi orang yang lebih jahat. Nah, ayat ini harus dipahami kalau kita mengerti latar belakang sejarah. Ya. Saya ceritakan sedikit. Sejarawan Yahudi terbesar yang bernama Flavius Josephus menulis dalam bukunya The Antiquities of Jews. Itu menulis bahwa sedikitnya ada 3 golongan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus. Yang pertama adalah golongan Saduki. Ini adalah orang-orang Saduki yang saudara temukan di Alkitab saudara, orang-orang yang tidak percaya kebangkitan itu. Orang-orang Saduki ini kaum ningratnya di zaman Tuhan Yesus. Mereka yang menguasai bait Allah. Kira-kira gitu. Imam-imam itu adalah dalam golongannya mereka. Ya, kalau ahli Taurat banyaknya orang Farisi, kalau imam-imam kebanyakan itu orang-orang Saduki. Tapi yang menguasai bait Allah itu adalah orang-orang Saduki. Ini upper class levelnya, orang-orang atas. Tapi ada kelompok yang kedua adalah kelompok Farisi. Ini kelompok akar rumput, pengikutnya banyak saudara. Kalau saudara dengar kata Farisi jangan anti dulu. Sebenarnya ini hanya nama golongan. Tapi memang di zaman Tuhan Yesus banyak orang Farisi yang gak beres. Makanya ya kita baca di Alkitab begitu. Nah sebenarnya Yesus sendiri itu digolongkan pada golongan Farisi. Secara golongan orang Yahudi. Nah, tapi ada yang ketiga adalah golongan Eseni. Golongan Eseni ini adalah golongan yang memisahkan diri. Ya, mereka lihat Saduki brengsek, Farisi brengsek, ya udah dia memisahkan diri. Mereka banyak tinggal di goa-goa dan di padang gurun. Ya.
Nah, peninggalan kaum Eseni itu kalau saudara ke Israel itu saudara ke Goa Qumran. Nah, itu Qumran itu adalah orang-orang Eseni. Nah, Yohanes Pembaptis itu adalah orang Eseni. Makanya saudara kalau baca Alkitab saudara akan temukan ada suara berseru-seru di padang gurun. Nah, sebab memang Yohanes Pembaptis itu adalah orang Eseni. Nah, jadi orang Farisi ini akar rumput ya, pengikutnya paling banyak, tapi masalahnya nggak ada duitnya. Duitnya semua dikuasai sama orang Saduki. Akhirnya orang-orang Farisi ini putar otak saudara. Gimana caranya supaya kita juga bisa mengelola uang. Supaya kita juga dapat uang. Nah, salah satu caranya adalah mereka mentobatkan bangsa-bangsa lain. Diproselitkan, dijadikan agama Yahudi. Tapi motivasinya adalah uang. Nah, inilah latar belakang ayat ini tuh itu. Sampai dikritik Tuhan Yesus. Dia punya motivasi yang gak benar. Nah, sekarang apa sih motivasi kita cari Tuhan? Jangan sampai orang datang ke gereja sama datang ke Gunung Kawi motifnya sama loh. Bahaya itu. Ya. Jadi ortodoksi benar, ortopraksis benar, ortopati juga harus benar. Tapi gak cukup sampai situ, ada yang keempat. Apa yang keempat? Bukan ortopedi, bukan. Yang keempat apa? Ortopedi. Bukan. Yang terakhir adalah ortolatri. Dari kata ortos, lurus, dan latreia, artinya penyembahan kita. Latreia itu bicara pelayanan kita, pengabdian kita. Kita tanya sama diri kita sendiri, siapa sih pusat penyembahan kita? Siapa sih pusat pengabdian kita? Apakah pelayanan kita itu sudah benar? Mungkin kita sudah tahu ortodoksi tentang pelayanan. Kita melakukan pelayanan. Sikap hati kita juga, saya tulus kok pelayanan. Tapi yakin apakah Kristus jadi pusat? Mau tahu tesnya? Saya mau cerita satu kisah. Ada seorang penginjil, dia disebut Paulusnya Afrika. Namanya penginjil David Livingstone. David Livingstone ini adalah orang Scotland, saudara. Orang Scotland yang belajar jadi mahasiswa kedokteran di UK. Lalu setelah lulus dia memutuskan, dia bawa anak istrinya untuk masuk ke Afrika. Di Afrika sana dia menjadi seperti Paulus. Dia melakukan perjalanan misionaris mengelilingi Afrika. Ini orang bule pertama saudara. Ya, yang memasuki Afrika dan melakukan penginjilan. Dia berkali-kali kena penyakit malaria. Berkali-kali. Istrinya mati muda saudara. Ya. Belum 60 tahun sudah meninggal karena penyakit malaria. David Livingstone sendiri meninggal di usia yang ke-60. Oleh karena penyakit malaria juga. Dia udah berkali-kali kena penyakit malaria. Tapi yang terakhir komplikasi. Dengan disentri segala macam. Dalamnya pendarahan internal. Akhirnya dia tewas. Ketika dia meninggal. Mayatnya itu ditemukannya. Saudara mau tahu di mana? Di samping ranjangnya lagi berlutut berdoa. Hidupnya gak panjang saudara. Hanya 60 tahun. Kalau kita mau lihat Alkitab ya. Para rasul itu mati muda kata-kata. Hanya Rasul Yohanes yang mencapai usia 90-an. Ini saya cerita bukannya mendoakan saudara cepat check out, bukan. Jangan salah sangka ya. Tapi kita harus belajar maknanya. Yang penting dari hidup itu adalah apakah kita menyelesaikan kehendak Tuhan atau tidak. Paulus juga meninggal sekitar usia 60, Yesus 33 tahun. Jangan sampai kita hidup 200 tahun tapi gak ada kehendak Tuhan yang selesai. Kosong hidup kita. Hidup itu bukan soal panjangnya tapi dalamnya. Apakah kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, ketika David Livingstone yang luar biasa ini, dia tuh kayak Paulus. Paulus itu kan perjalanan misi balik ke Antioquia, perjalanan lagi. Karena Antioquia base campnya. Nah, David Livingstone sama. Dia udah pergi lama, sesekali pulang ke UK lagi. Nanti pergi lagi untuk lama. Nah, sekali ketika dia diwawancara, dia ditanya, apa rahasiamu untuk bisa berkorban seperti ini? Saudara tahu jawaban dia. Ini gila banget.
Inilah ortolatri yang benar. Ini menjadi prinsip dalam pelayanan saya juga. David Livingstone bilang begini, what? Sacrifice? This is not sacrifice. This is a privilege. Wow. Waktu wartawan bilang, apa? Apa rahasia dari pengorbananmu? David Livingstone bilang gini, ini bukan pengorbanan. Ini hak istimewa. This is a privilege kalau aku boleh melayani Tuhan. Dengar baik ini. Ini berbeda. Ini berbeda jauh. Kalau kita melihat pelayanan kita sebagai pengorbanan, saudara mau tahu apa efeknya? Efeknya kita jadi mudah tersinggung. Kita akan hitung-hitungan dan kita mudah berkata begini, gila bener, gue udah berkorban kayak gini, gue masih diperlakukan begini. Tuh lihat. Yes. Tapi kalau saudara melihat pelayanan saudara sebagai sebuah privilege, berapa banyak pun yang Anda lakukan, Anda akan merasa kurang terus. Of course, because you see it as a privilege. Sebenarnya ini sama dengan Rasul Paulus. Kalau kita lihat pelayanan Paulus, kita lihat Paulus itu banyak pengorbanan, pasti dong. Tapi lihat bagaimana kacamata Paulus. Ayat terakhir, 2 Korintus 4 ayat 1. Ini kalau mau punya ortolatri yang benar tuh begini. 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Pemain musik boleh maju ke depan, kita udah mau selesai. Coba lihat, ini ya. Oleh apa? Kemurahan Allah. Kami telah menerima pelayanan ini. Oh iya, Paulus melihat dia bisa melayani Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bukan karena pengorbanan dia, bukan. Oleh sebab itu, kami tidak tawar hati. Ada yang melayani lebih menderita dari Paulus? Kenapa Paulus tidak bertawar hati? Apa yang Paulus belum alami? Difitnah, mendapat tekanan dari luar, aniaya, penjara, dari saudara-saudara seiman sendiri, orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Itu kan juga musuhin Paulus kalau saudara mengerti latar belakang sejarahnya. Tapi Paulus bilang, dia gak tawar hati saudara. Kalau orang zaman now melihat Paulus ya, bayangin. Tekanan dari luar, pertentangan dari dalam. Ini kepahitan kuadrat ini. Tapi Paulus gak kepahitan tuh. Sebab dia punya mindset ortolatrinya beda. Dia lihat ini kemurahan Allah loh. Intinya apa? Saudara, kalau orang melihat kita berkorban, it's okay. Biar orang lain saja yang menilai. Tapi kita nggak perlu menilai diri kita sendiri. Aku berkorban loh. Nah, dalam mindset kita, it's a privilege. Orang boleh menilai kita berkorban. Tapi kita harus melihat pelayanan kita sebagai privilege. Kemurahan Allah kalau aku boleh melayani Tuhan. Sehingga kita tidak jadi orang yang hitung-hitungan. Kita nggak jadi orang yang gampang tersinggung dalam gereja. Baru disenggol dikit tersinggung. Terus bilang, lu gak tahu siapa gua. Nah, kalau ketemu orang yang dikit-dikit gitu, lu gak tahu apa yang gua kerjakan. Udah menjauh dulu, itu lagi amnesia, pikun. Dia aja gak tahu siapa dirinya, saudara jangan ajak ngomong orang yang model gitu. Tunggu dia tenang, udah tenang baru tanya, udah inget belum siapa dirinya? Nah itu, kalau udah inget baru bisa diajak ngomong. Ya. Kalau masih lupa, jangan diajak ngomong, capek kita juga. Orang dia aja gak tahu kok siapa dirinya. Ya. Yuk kita punya ortolatri yang benar. Jadi kita punya ortodoksi, ortopraksis, ortopati, dan ortolatri. Baru itu environment yang terbaik supaya iman saudara bisa bertumbuh. Amin, kita datang sama Tuhan, kita bangkit berdiri.